Hai, apa kabar teman-teman? Nah, kali ini kita lihat home industry ya. Nah, ini dia bahan bakunya itu ketela ataupun ubi singkong ya, teman-teman. Singkong atau ubi. Nah, teman-teman yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, kita akan lanjut saja, teman-teman. Nah, ini adalah proses pembuatan singkong dan juga packingannya. Nah, di mana beliau ini awalnya adalah seorang kuli bangunan, di mana beliau itu mencoba atau memulai usaha keripik singkong. Awal mulanya beliau itu hanya modal Rp100.000, teman-teman. Nah, perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman jangan di skip agar tahu bagaimana perjuangannya. Ini pisaunya, teman-teman, pisaunya tengahnya itu bolong ya. Bukan hanya cuman bolong tengahnya, tapi juga pinggirannya juga tajam. Ini fungsinya itu untuk mengupas dari kulit singkongnya agar bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman, agar mudah untuk memotongnya kelaknya. Kata beliau itu awal mulanya itu modalnya Rp100.000, Rp50.000 itu untuk menggunakan yaitu minyak gorengnya, dan Rp25.000 itu untuk beli singkongnya, dan Rp25.000-nya itu sisanya untuk bahan-bahan yang lain seperti plastik dan berbagai macamnya ya teman-teman, dan juga bumbunya. Nah, ini adalah proses pencuciannya. Dipastikan airnya harus bersih ya teman-teman, itu harus bersih. Ini adalah proses mesin pemotongannya. Nah, nyucinya itu 2 kali teman-teman. Nah, ini pemotongannya yang unik dari bapak ini atau usaha ini ya, usaha milik beliau itu uniknya gini teman-teman. Begitu siap dipotong langsung jatuhnya itu ke wajan ya. biasanya itu setahu saya itu enggak ke wajan langsung teman-teman, yaitu ditaruh ataupun di tempat yang disisihkan dulu deh. Nah, cuman ini tempat beliau itu sangat unik. Jadi begitu dipotong dan langsung masuk wajan. Nah, ini mesinnya bisa ditarik ke sana kemari. Wajannya itu kalau nggak salah itu ada 3 atau 4. Nah, ini proses pembuatannya mesin. Katanya ini yang bikin itu ya tukang bengkel, yang rakit tukang bengkel. Cuman yang menyesuaikan atau menyeting dari besar ataupun kecilnya, maksudnya itu tebal atau tipisnya dari singkong itu emasnya ini yang bikin. Nah, kata beliau itu pertama awal usaha itu ya dikatai, ada yang mengejek, ada yang menghina juga, apa mungkin bisa wong pertamanya itu kuli bangunan ya teman. Pertama itu beliau kuli bangunan. Katanya ya kuli bangunan itu merantau ya, kadang itu kalau nggak salah katanya beliau itu sekitar 5 tahunan teman-teman merantau. Bukan merantau, maksudnya di bidang di bidang kuli bangunan. Nah, sekarang pertama jadi seorang pesuruh, disuruh-suruh sama mandornya. Sekarang beliaunya jadi bos yang nyuruh-nyuruh karyawannya. Nah, seperti itu teman. Ini adalah versi original teman-teman. Nah, versi original yaitu seperti tadi ya, habis dipotong-potong langsung ke wajan, langsung digoreng. Jadi kata beliau itu saya ditanya itu berapa menit soal penggorengannya. Nah, kata beliau itu penggorengannya 3 sampai 5 menit. Nah, ini dibungkus dengan brand ataupun produknya ya, teman-teman. Itu sekitar 75 gram apa berapa kemarin tuh tanya di jawabannya. Nah, ini adalah ditimbang ya. Jadi harus ditimbang per bungkusnya teman-teman agar merata. Jadi kan nanti kalau yang beli itu ada yang gede, ada yang kecil, kan nggak lucu ya teman-teman. Nah, ini per piece-nya atau 1 kilonya itu Rp20.000 kata beliau. Nah, ini ada pemiliknya beliau. Nah, di sini ini pemasarannya kata beliau itu dengan sales, dan ada juga teman-teman kalau mau jadi reseller itu ya harganya lebih murah ya, namanya juga mau dijual lagi, dan ini biasanya dijual dengan 1.500 untuk seorang reseller atau salesnya, dan dijual pasarannya itu 2.000. Ini menggunakan gula halus teman-teman. Nah, jadi original dengan gulanya gula halus. Nah, seperti ini, dan itu satu piece-nya ya, satu piece kita bilang atau satu bungkusnya itu 1 sendok teman-teman. Nah, seperti ini nanti baru pemasukan packingannya teman-teman.
Jadi ketika ditanya itu bisa bertahan berapa lama Pak? Jadi kata beliau itu paling tidak itu bisa bertahan 2 bulan teman-teman. Nah berarti lumayan juga teman-teman. Ini cocok untuk oleh-oleh, untuk cemilan kopi juga cocok teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngopi ya, mau ngopi mungkin bisa layak ataupun bisa dicoba dengan cemilan singkong ini. Nah ini adalah singkong ikan teman-teman. Nah apanya, capnya itu cap ikan. Nah kalau saya berpikir itu kirainnya itu rasanya rasa ikan apa gimana ya. Jadi itu merupakan produk seperti psikologi juga ya, gambarnya gambar ikan apa rasa ikan apa bagaimana gitu. Jadi ini adalah proses ininya, pemakingannya. Nah ini dia untuk merekatkannya. Dan biasanya kata beliau itu pertama kali mulai usaha itu ya banyak yang mengejek ataupun menghina, menyibir ya. Namanya juga usaha. Untuk pertama itu katanya beliau itu kerjanya itu dari pagi itu menggoreng ya, menggoreng. Habis itu pemakingan sampai malam. Untuk awalnya itu dibantu oleh seorang istrinya, hanya berdua. Nah lambat laun produknya udah banyak, sekarang sudah memiliki 17 karyawan, 16 sampai 17 karyawan teman-teman. Lumayan ya teman-teman, bisa mempekerjakan tetangganya. Apa boleh dibilang itu, daripada teman-temannya atau tetangganya ngerumpi ya, kan bisa ikut kerja di sini. Nah itu termasuk membuka peluang usaha teman-teman. Untuk awalnya kata beliau kalau memulai usaha apapun itu harus kuat mentalnya dulu. Sering diejek, sering dihina dan disepilikan sama tetangga, itu juga pernah beliau alami. Nah kata beliau itu mentalnya dulu yang benar-benar diasah teman-teman. Kadang kata beliau itu kita belum apa-apa itu kalah di mental. Tantangannya itu kata beliau itu pertama kali jualan ya, menawarkan, kata beliaunya itu kalau menawarkan itu yang membeli sama yang menolak itu banyakan yang menolak katanya. Ya biasanya juga biasalah itu, kadang waktu menawarkan sudah ada produk yang sama, ataupun kalau bersaing itu kata beliau itu bersaing sehat, mungkin dari kualitasnya atau dari rasanya, ada juga dari isiannya. Jadi kalau kita bilang itu kenapa kita tidak bisa lebih baik dari mereka, mungkin kualitasnya. Di sini beliau menggunakan ubinya itu ubi ketan teman-teman. Nah ubi ketan itu ubi yang seperti apa ya, yang tidak anyel atau kendel-kendel gitu ya teman-teman. Kalau beliau bilang namanya ubi ketan ya. Ubi itu ada berapa jenis ya teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Nah ini ada proses dari pemasarannya dan tinggal disetor di produknya atau di toko-toko ya, toko-toko ataupun di tempat kantin-kantin. Oke teman-teman, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.